rumah susun. Banyak orang merasa bingung ketika berbicara tentang rumah susun karena konsep kepemilikannya yang berbeda dari yang kita miliki. Penjelasan yang tepat dapat membantu Anda untuk memahami hak yang Anda miliki ketika tinggal di bangunan bertingkat modern ini. Sebelum tahun 1985, Indonesia hanya mengenal kepemilikan tunggal atas gedung dan tanah, sehingga setiap pengguna ruang wajib melakukan sewa kepada pemilik gedung. Nah, di sini perubahan terjadi ketika Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 berlaku, yang dimana memperkenalkan konsep hak milik atas sebuah rumah, sehingga Anda dapat memiliki unit dan sebagian tanah secara proporsional. Konsep ini mengikuti asas pemisahan horizontal yang diambil dari hukum adat, yang menegaskan bahwa ruang dalam gedung dapat berdiri ketika objek milik pribadi selama dapat digunakan secara mandiri. Sedikit orang tahu bahwa setiap pemilik unit otomatis memiliki bagian bersama yang tidak boleh dipisahkan, termasuk struktur bangunan serta tanah yang melandasinya. Model ini memberi kepastian hukum yang kuat bagi penghuni karena Anda tidak lagi diposisikan sebagai penyewa, melainkan pemilik dengan hak yang diakui. Sekian mungkin sedikit dari saya, bisa lanjut ke pemateri selanjutnya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan hak milik atas satuan rumah susun, yaitu dasar hukumnya ada pada pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011. Hal ini memberikan kepemilikan penuh atas unit. Anda dapat menempati unit atau menggunakan untuk kegiatan yang diizinkan menurut peraturan daerah dan ketentuan perhimpunan. Anda wajib membayar biaya pengelolaan. Wajib juga Anda untuk menjaga ketertiban. Setiap organ fungsi unit harus mendapat persetujuan sesuai aturan internal. Kegiatan yang mengganggu penghuni tidak diperbolehkan. Hak milik atas satuan rumah susun memberi perlindungan hukum yang kuat karena sertifikatnya tercatat sebagai bukti kepemilikan. Ketentuan teknis sertifikatnya berada dalam PP nomor 13 tahun 2021. Lanjut, kita akan membahas tentang analisis hukum pembangunan rumah susun. Ketika kita membahas rumah susun, kita sedang membahas ruang hidup yang menyatukan banyak harapan dan kebutuhan manusia modern. Prosesnya tidak sesederhana membangun gedung, karena setiap tahap memiliki landasan hukum yang menentukan sah atau tidaknya kepemilikan di masa depan. Semua dimulai dari perencanaan dan izin lokasi yang memastikan tanah selaras dengan rencana tata ruang. Fakta menariknya, izin ini juga menjadi bukti bahwa tanah layak untuk pembangunan berdasarkan kajian lingkungan yang ketat. Setelah itu, pengembang wajib menguasai tanah secara sah, baik tanah negara, tanah hak, maupun tanah ulayat yang memiliki aturan adat khusus. Baru kemudian izin mendirikan bangunan diproses dengan syarat unik berupa gambar rinci, batas vertikal, dan batas horizontal setiap unit. Pembangunan yang selesai tidak otomatis sah, karena harus ada pengesahan pertelaan yang merinci batas hukum setiap satuan, disertai penetapan nilai perbandingan proporsional. Tahap ini sering tidak disadari masyarakat, padahal inilah dasar lahirnya hak milik satuan rumah susun. Izin layak huni menjadi bukti bangunan aman ditempati, dan setelah itu sertifikat hak milik diterbitkan atas nama penyelenggara. Lalu dilakukan balik nama untuk pembeli
hingga akhirnya terbentuk perhimpunan penghuni yang mengelola bagian bersama secara mandiri. Bagian ini berfokus terhadap hak pakai karena dasar hukumnya terletak pada UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria. Hak ini memberi hak menggunakan tanah sesuai dengan batas yang telah ditetapkan terhadap pemegang hak tanah. Umumnya rusun diperuntukkan untuk pegawai pemerintah atau ASN dan kelompok tertentu seperti masyarakat yang kurang mampu atau berpenghasilan rendah. Pengguna wajib mengikuti seluruh ketentuan dalam perjanjian pemanfaatan tanah. Aturan pengelolaan di bawah hak pakai cenderung lebih ketat, mulai dari ketentuan fasilitas, durasi penggunaan, dan aturan atau syarat penghuni mengikuti arahan pemberi hak. Penghuni ini wajib menaati semua ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan rusun agar penggunaan unit tetap sah. Ketentuan atau aturan ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, dan pendaftaran tanah. Halo semuanya, baik. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang konteks tentang pemanfaatan dan pengelolaan rumah susun yang berkaitan dengan perolehan hak atas tanah. Lalu untuk pemanfaatannya, jadi pemanfaatannya ini ada karena ini sistemnya kita hanya menempati dan itu banyak, jadi ada banyak kayak banyak fasilitas bersama. Jadi pemanfaatan ini itu ada dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Rumah Susun. Itu dari pasal 54 sampai pasal 64. Jadi perhimpunan ini tuh kayak bertugas, ada namanya perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun. Perhimpunan itu bertugas untuk menetapkan aturan internal dan kebijakan pemanfaatan fasilitas bersama, termasuk jam operasional, misalnya kayak fasilitas bersama itu ada jam operasional kolam renang, lalu prosedur keamanan, misalnya kalau gym ada gym, dan lain-lain. Lalu untuk peran pengelola itu dapat ditunjuk dari perhimpunan tersebut dengan bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan bersama, menjaga keamanan bersama, dan layanan teknis itu kayak listrik, air, atau lift. Lalu memastikan juga fungsi fasilitas itu tetap berjalan sesuai standar. Lalu jadi hak atas unit itu, atas unit yang kita tempati itu hanya terbatas pada ruang tertutup yang kita miliki, tapi juga mencakup hak atas tanah dan fasilitas. Jadi di dalam sistem rumah susun ini kita itu hanya memiliki hak pada ruang tertutup yang terbatas pada unit kita. Kita tidak bisa menyalahi aturan dengan mengambil hak dari pemilik unit lain yang bukan yang kita punya. Tetapi kita bertanggung jawab juga untuk menjaga dan merawat serta memelihara fasilitas umum yang ada di rumah susun ini. Jadi jadi PPSRS ini atau yang kita sebut dengan perhimpunan ini, perhimpunan pemilik ini, itu bertugas untuk yang pertama itu juga bisa memeriksa laporan. Jadi kita harus memeriksa laporan pengelola secara berkala untuk memahami kondisi keuangan, lalu juga kualitas layanan, dan memastikan iuran Anda digunakan untuk pemeliharaan yang layak. Jadi seperti tadi, jika kita ingin menempati rumah susun yang harus diperhatikan, tadi ada surat sertifikatnya itu harus jelas, tidak ada ataupun belum diterbitkan, karena itu akan mempengaruhi ke depannya. Karena jika tidak lengkap maka ada kecacatan dalam keabsahan Anda menempati. Lalu juga kita tidak boleh melewati hak batas kita. Jadi ada batas haknya itu tergantung dari apa yang kita miliki pada ruang tertutup, dan juga untuk tanggung jawab pengelolaan itu secara bersama. Jadi fasilitas itu bersama, kita harus menjaga dan memelihara serta merawat fasilitas bersama seperti kolam renang ataupun
dalam sektor keamanan rumah susun dan sebagainya. Oke, baik, itu sekian penjelasan dari saya tentang pengelolaan dan pemanfaatan rumah susun yang berkaitan dengan perolehan hak atas tanah. Terima kasih.